Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik proses ilmiah. Kita akan narik langkah mundur sedikit dan melihat perjalanan luar biasa sebuah ide, mulai dari observasi mentah di lapangan sampai jadi sebuah laporan yang benar-benar bisa mengubah dunia. Jadi, kalau kalian pernah penasaran, gimana sih para peneliti itu ngebangun kebenaran dari nol? Wah, kalian ada di tempat yang tepat. Nah, untuk agenda kita hari ini ada 5 poin utama nih. Pertama, kita akan bahas pentingnya keterampilan proses sains. Kedua, model siklus belajar sains. Ketiga, cara menginterpretasi data riset. Terus keempat, struktur laporan percobaan. Dan yang terakhir, kunci menjadi ilmuwan efektif. Oke, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Pentingnya keterampilan proses sains. Coba deh perhatiin angka ini. 64 dari 65. Miris ya, itu adalah peringkat Indonesia di hasil PISA tahun 2012 lalu. Fakta mengejutkan ini jadi tamparan keras sekaligus ngasih tahu kita dengan sangat jelas kenapa kita harus segera berbenah. Kita tuh harus fokus ngebangun literasi sains dan fondasi keterampilan yang kuat, bukan cuma sekedar nyuruh siswa menghafal teori aja. Terus apa sih sebenarnya keterampilan proses sains itu? Intinya gini, belajar sains itu jauh banget dari sekedar ngulang-ngulang isi buku teks. Ini adalah semacam toolkit aktif yang berlapis buat ngebangun pemahaman kalian sendiri. Kalian butuh kemampuan kognitif buat mikir tajam, kemampuan manual buat terjun langsung bikin eksperimen, dan pastinya kemampuan sosial buat berdiskusi atau adu argumen yang sehat sama rekan kalian. Dan yang bikin menarik, 6 keterampilan inti ini tuh benar-benar cerminan dari apa yang bakal kalian lakuin di dunia nyata. Mulai dari sekedar mengamati fenomena, terus ngerumusin tebakan cerdas alias hipotesis, ngerencanain dan ngelakuin eksperimen, ngerjemain datanya, memprediksi konsep, sampai akhirnya ngomunikasiin temuan itu. Semuanya tuh satu paket siklus yang nggak bisa dipisahin. Lanjut ke bagian kedua, model siklus belajar sains. Dulu di dunia pendidikan sains, kita kenal banget sama model 5E dari BSCS. Ada engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Di model ini, konsepnya adalah kalian bukan lagi pendengar pasif yang cuma duduk di kelas. Kalian tuh bener-bener jadi pusat dari pengalaman belajar kalian sendiri. Kalian yang muter roda siklusnya buat ngebangun pemahaman yang jauh lebih nancep karena kalian ikut mempraktikannya langsung. Nah, seiring berjalannya waktu, para ahli ngembangin model ini jadi 7E, yang bisa kita rangkum ke dalam 4 batu pijakan praktis. Dimulai dari elicit dan engage, yaitu menggali apa yang udah kalian tahu sebelumnya, terus masuk ke explore dan explain, di mana kalian terjun langsung dan mendefinisikan konsep, habis itu elaborate atau nerapin ilmu tadi ke situasi yang benar-benar baru, dan terakhir evaluate dan extend, yaitu menilai hasil belajar dan ngehubunginnya ke topik-topik di masa depan. Super lengkap kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, cara menginterpretasi data riset. Kalau kalian lagi ngumpulin data di lapangan, kalian biasanya bakal ketemu 2 jenis data. Pertama, data kualitatif. Ini tuh yang bentuknya teks, kategori, nominal, atau ordinal. Misalnya kayak warna atau deskripsi kondisi. Nah, yang kedua, data kuantitatif. Ini urusannya murni sama angka ukur, baik yang diskrit maupun kontinu. Bisa ngebedain 2 jenis data ini adalah langkah krusial pertama buat nerjemahin hasil riset kalian. Nah, khusus buat data kuantitatif yang isinya angka semua, kita nggak bisa cuma nebak-nebak polanya, biar hasilnya nggak bias. Kita butuh alat ukur statistik yang pasti. Ada mean atau rata-rata buat ngelihat gambaran umum dari populasi yang besar. Terus ada standar deviasi. Ini penting banget buat ngukur seberapa konsistensi data kalian. Apakah angkanya nyebar atau ngumpul rapi. Dan ada juga distribusi frekuensi buat ngelihat pola respons. Alat-alat inilah yang bakal ngekstrak cerita jujur di balik deretan angka kalian. Oke, datanya udah ada, analisisnya juga udah jalan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bikin dunia paham sama temuan kita ini? Kayaknya sayang banget kan kalau ide brilian berhenti sampai di sini aja. Makanya, kita masuk ke bagian keempat, struktur laporan percobaan. Laporan percobaan yang bagus itu ibarat anak tangga yang logis. Ada 6 anatomi utamanya nih. Mulai dari judul dan abstrak buat ngasih ringkasan cepat, terus pendahuluan yang isinya latar belakang dan hipotesis, habis itu metode yang ngejelasin langkah-langkahnya secara detail, lanjut ke hasil buat nyejin data secara objektif, terus pembahasan buat interpretasi datanya dan ditutup dengan kesimpulan. 6 bagian ini ngebantu banget biar siapapun gak tersesat pas baca alur pikir kalian. Dari semua bagian tadi, bagian metode ini bisa dibilang jantungnya laporan. Anggap aja kayak resep rahasia masakan bintang 5, kalian harus nulisnya benar-benar detail. Alatnya apa, bahannya seberapa banyak, variabelnya apa aja. Tujuannya apa sih? Biar kalau ada ilmuwan lain di belahan benua lain mau ngulang eksperimen kalian, mereka bisa ngereplikasi hasilnya dengan sempurna. Ada satu aturan mas nih.
Jangan pernah nyampur aduk fakta sama interpretasi pribadi di satu tempat. Di bagian hasil, tugas kalian cuma nyajiin data mentahnya secara objektif. Biarin aja grafiknya yang ngomong. Nah, baru deh di bagian pembahasan, kalian bebas ngebongkar makna di balik data itu. Dan ngehubunginya lagi sama hipotesis awal kalian tadi. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Kunci menjadi ilmuwan efektif. Terus, gimana bentuk validasinya kalau di sekolah? Misalnya di pelajaran fisika nih. Keterampilan yang diukur sama pendidik itu benar-benar terukur secara spesifik. Kayak gimana cara kalian ngukur arus listrik sama tegangan? Gimana bikin hipotesis soal hukum Ohm? Gimana nentuin variabel pas eksperimen hambatan kawat? Sampai ngomunikasiin temuan kalian lewat grafik VI. Kalau kalian bisa ngelakuin ini semua dengan baik, berarti kalian udah nerapin cara kerja ilmuwan yang efektif. Dan pastinya, instrumen penilaian atau tes yang dipakai buat ngukur semua kemampuan siswa tadi juga nggak dibuat sembarangan. Instrumennya harus didasari pada hasil validasi yang benar-benar ketat. Ini krusial banget biar kita bisa yakin kalau alat ukurnya akurat dan kemampuan sains kalian tuh emang terukur dan berkembang, nggak cuma jalan di tempat. Mengutip kata-kata yang sangat pas dari Robert Slevin, siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi yang kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu sudah tidak sesuai lagi. Keren ya? Intinya, proses sains itu bukan soal hafalan mati, tapi soal evolusi pemikiran. Nah, sebelum kita tutup, coba tanyain ke diri kalian sendiri. Gimana cara kalian bakal ngebongkar aturan-aturan lama buat ngebangun pengetahuan di penemuan ilmiah kalian selanjutnya? Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.